Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kehidupan kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang memperdulikan setiap kehidupan kami, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini adalah Allah menunjukkan kuasa-Nya. Kita bisa membaca dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya ketika mereka mengalami masa-masa sulit. Ketika masa sulit dirasa tidak lepas dari hidupnya, mereka meragukan kuasa Allah dan mencari kuasa lainnya. Kali ini saya akan mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada umat Israel dan dari kejaran orang Mesir. Dari situasi yang terjadi dalam peristiwa umat Israel. Yang pertama adalah Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuktikan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi rancangan-Nya. Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham serta keturunannya bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tetapi di sisi lain Allah juga menyatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak dan dianiaya bangsa lain selama 400 tahun. Pernyataan Allah nyata di mana Israel harus menjadi budak bangsa Mesir selama 400 tahun lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah itu tidak bisa dihambat oleh rencana manusia atau bangsa. Allah menggenapi firman-Nya setelah 400 tahun mereka keluar dari Mesir. Di dalam Yesaya 55 ayat 8, Tuhan mengatakan segala janji Tuhan dan rancangan Tuhan pasti digenapinya. Yang kedua adalah Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan cara yang tak terduga oleh manusia. Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui cara yang tidak dapat diduga oleh manusia. Kita bisa memperhatikan ketika umat Israel telah meninggalkan Mesir, cukup menjauh Allah memerintahkan mereka kembali. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Kita bisa melihat di ayat yang kedua. Ini berarti mereka harus menghadapi persoalan karena orang Mesir semakin mendekat dan bisa saja menangkap mereka. Ketika manusia diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang genting, maka akan muncul karakter atau sifat aslinya, termasuk juga umat Israel, yaitu mereka sebagai umat pengecut dan tidak tahu berterima kasih karena mereka menyalahkan Musa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tapi sebenarnya pada situasi seperti inilah Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya bagi mereka agar mereka menyadari siapa Allah yang mereka sembah. Yang ketiga adalah Allah menunjukkan kuasa-Nya bagi mereka yang mau taat dan berserah kepadanya. Tuhan melihat Musa sebagai hamba yang taat. Ketika Allah memerintahkan dia untuk kembali, tanpa banyak alasan ia kembali. Kita bisa membaca di ayat 8b. Bahkan ia memimpin umat Israel dengan tangan yang dinaikkan. Angkat tangan adalah sebagai simbol sikap penyerahan diri dan juga memuji. Hasilnya Tuhan menolong mereka dengan mengirim malaikat-Nya, menolong mereka menggunakan alam untuk menolong umat Israel, dan akhirnya orang Mesir harus musnah dilalap air laut. Yang menjadi kesimpulan dari renungan kita adalah ketika umat Israel telah berlari menjauh dari kejaran pasukan Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk berbalik, dan ini berarti mendekati orang Mesir
yang mengejar mereka. Sehingga ketika mereka melihat pasukan Mesir menyalahkan Musa, seringkali Tuhan memiliki rencana tak terduga yang menguji kita. Respon kita kadangkala tidak jauh berbeda dengan umat Israel. Melalui kebenaran ini, kita diingatkan oleh Allah bahwa kadang-kadang Allah memakai situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, karena Ia ingin menunjukkan kuasanya sebagai rasa kasihnya kepada kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.